Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Teknologi Keamanan Komputer atau TKK kelas B dari Departemen Teknologi Informasi dari Institut Teknologi 10 November ITS ingin mempresentasikan atau mendemokan dan juga beserta mendemokan tentang pendeteksi phishing dari kelompok kami gitu. Di sini mungkin diawali pendemoan atau presentasi ini diawali oleh saya sendiri, yaitu Sultan Marafliansyah dengan nomor NRP 50272111039. Dan juga saya akan menjelaskan tentang di awal yaitu tentang setupnya gitu. Jadi yang pertama, nama program kita adalah Malicious URL Detection Using Machine Learning. Kita menggunakan di sini menggunakan algoritma machine learning beberapa, yaitu seperti nanti akan dibahas teman saya di agak akhir. Yang pertama kita akan fokus ke setupnya gitu. Jadi yang pertama, sebelum itu kita menggunakan Google Colab ya untuk membuat codingannya. Karena menurut kami ini cukup efektif karena bisa dilihat oleh semuanya dan juga bisa langsung dikerjakan oleh semuanya hanya dengan membagikan link saja gitu. Jadi sudah gampang sekali menurut saya Google Colab dibanding dengan Jupyter Notebook atau yang lainnya gitu. Lalu kita bisa lihat langsung aja ke setupnya. Jadi di sini ada import library dulu kita. Kita mengimport semua library yang dibutuhkan, yang diperlukan seperti Pandas, Ethertools, sekalian import NumPy, habis itu XGBoost, Matplotlib.pilot, Pplot gitu, import OS, Seaborn dan hal lain, Wordcloud juga dan lain-lainnya. Setelah kita mengimport semua library yang kita perlukan, kita akan mounting dataset dari G Drive. Kenapa sih kita harus mounting dataset dari G Drive? Sebenarnya ini karena kita menggunakan Google Colab gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan Jupyter Notebook, itu kita nggak harus mounting dataset di G Drive dulu karena ya nggak perlu. Karena Jupyter Notebook biasa kan install di komputernya, di sistemnya. Jadi tinggal manggil file dari sistemnya aja, tinggal ngeload datasetnya aja. Sedangkan kalau kita harus mounting ke G Drive dulu, karena ini dari Google Colab, jadi masih ekosistem Google ya, seperti itu. Lalu ini untuk codingan untuk mounting dataset ke G Drive-nya. Setelah itu kita bakal ngeload datasetnya gitu, atau membaca datasetnya. Jadi untuk codingan itu seperti ini, df9pd.readsv, df2 maksudnya data frame ya maksudnya. Lalu tempat filenya itu di sini content drive, my drive, column notebooks, malicious phishing.csv. Terus setelah di print hasilnya seperti ini. Jadi 651.191,2. Terus ada kayak table, ada URL sama type. Jadi apa sih ini maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah dari output di atas itu didapatkan kita memiliki 651.191 data yang dibagi menjadi dua kolom URL, yaitu kolom URL yang mengandung URL yang entahnya, dan juga kolom type yang dimana itu adalah target variable kita gitu. Setelah itu kita akan menghitung value dari datanya. Setelah dihitung pakai codingan ini, kita nemu nih ternyata untuk B9 itu dapat 428.103 data. Defacement ada 96.000, phishing ada 94.000 dan juga malware 32.000 gitu. Setelah itu kita lihat untuk data explanation-nya. Data type explanation-nya yang pertama itu ada B9 URL. Itu tuh B9 URL tuh adalah URL yang aman untuk di-browse gitu. Lalu yang kedua tuh ada defacement URL. Di mana defacement URL ini adalah URL yang biasanya dibuat oleh hacker dengan tujuan untuk membobol ke web server dan mengganti situs web yang di hosting dengan salah satu milik mereka sendiri. Jadi kayak di replace gitu, deface. Jadi face dari web server itu di face gitu. Ya gitu maksudnya. Jadi biasanya untuk hacker itu menggunakan teknik seperti code injection sama cross-site scripting ya untuk defacement ini. Lalu ada phishing URL. Phishing URL itu apa sih? Jadi phishing URL ini seperti namanya ya. Dia tuh biasanya digunakan oleh para hacker untuk mencoba mencuri informasi pribadi atau informasi finansial gitu, seperti login credentials kayak email, password, username,
Habis itu kayak credit card numbers, internet banking details, dan banyak lagi contoh lainnya gitu. Tapi yang paling biasanya sih seperti itu. Kayak nomor credit card, nomor debit, password ATM atau gimana seperti itu. Lalu ada yang terakhir adalah malware URL gitu. Tipe URL ini menginjeksi malware ke sistem korbannya saat korban tersebut mengunjungi URL ini gitu. Jadi saat kalian misalnya nggak sengaja ngeklik ke saat kita ngeklik ke malware URL itu langsung ada banyak jenis ya, tapi ada satunya tuh yang kayak uh, nginjeksi sesuatu ke komputer, ke sistem kita, dan itu kayak membuat sistem kita bekerja terlalu keras sehingga sistemnya rusak. Gitu. Ada satu yang seperti itu. Oke, itu saja sih untuk setupnya ya. Oh ya, untuk datasetnya ini sendiri, kita menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dengan judul malicious URLs dataset, huge dataset of 651.191 malicious URLs, dan ini saya download dari sini. Ini ada banyak banget list datasetnya ya. Dan menurut saya cukup terpercaya karena udah banyak banget datasetnya dan juga downloadnya udah dipakai berkali-kali banget. Viewsnya juga ada banyak dan jelas itu datasetnya. Oke. Mungkin kita balik lagi ke ini ya, code labnya. Setelah itu kita lanjut ke word cloud gitu. Jadi setelah kita tahu sih apa yang kita ngeloading datanya, datasetnya, kita udah tahu udah tipenya apa aja, kita pengen membuat word cloud-nya gitu. Jadi untuk membuat word cloud ini kita yang pertama akan diharapkan untuk grouping datasetnya dulu atau mengelompokkan datasetnya sesuai dengan data frame mereka itu. Jadi untuk phishing itu dibikin data frame phishing itu dimasukin tipe phishing itu. Setelah itu ada malware juga seperti itu, dimasukin tipe malware. Lalu kita bakal langsung bikin URL word cloud-nya gitu. Untuk phishing URL word cloud itu kodeannya kayak gini. Sebenarnya sama aja untuk yang lainnya, cuma diubah dikit aja di sininya, di sini ya. Lalu hasilnya tuh seperti ini gitu. Word cloud-nya keluar seperti ini. Jadi kalau word cloud tuh kan kita bisa lihat ya. Jadi misalnya tuh dari phishing URL itu. Phishing URL, word cloud phishing URL itu. Jadi dilihat bahwa dari phishing URL ini URL yang paling sering keluar itu apa sih? Itu gunanya word cloud. Yang paling sering ada itu apa sih? Dan nanti yang semakin sering dia ada, maka ukurannya akan semakin besar di gambar ini gitu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat itu yang paling sering itu adalah HTML pastinya, yang paling gede banget soalnya. Lalu mungkin HTM, habis itu IETF, ORG, ORG HTML, HTTPS, Co, UK, dan lain-lainnya. Untuk malware juga seperti itu. Itu bedanya cuma di sini tadi. Aku dengan yang bedanya cuma di sini aja di DF-nya ini. Nih kalau malware nih paling sering tuh exe, HTTPS, Mozi, BB, E7, E8, B4 itu malware. Kalau defacement tuh ada index, PHP, PHP, option, dan hal lainnya gitu. Benign tuh yang aman itu Wikipedia, HTML, Wiki, YouTube, Battle.net, Wikipedia, ORG, dan hal lainnya gitu. Jadi untuk bagian saya, oke. Jadi untuk setelah kita dapat bikin workout ini, kita jadi tahu gitu. Jadi biasanya tuh untuk URL phishing tuh apa sih URL-nya gitu. Malware tuh apa sih URL-nya dan seterusnya gitu. Untuk defacement dan binaan gitu. Sekarang berarti kita sudah belajar atau sudah menjelaskan dan tentang setup dari program ini dan juga untuk word cloud-nya. Mungkin itu saja untuk bagian dari saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang feature engineering yang akan dibahas feature engineering dari project kami yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Aldo. Dan mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Aldo Sastrowardoyo dengan NRP 502 7211059. Di sini saya ingin melanjutkan presentasinya yaitu
feature engineering. Apa itu feature engineering? Feature engineering merupakan kumpulan fitur-fitur untuk membantu menemukan suatu website yang abnormal atau memiliki keanehan. Di sini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah having IP address. Apa itu having IP address? Having IP address adalah fitur yang mengecek apakah suatu URL memiliki IP address atau tidak. Seringkali, suatu malicious website menggunakan IP address sebagai domain website untuk menyembunyikan identitas mereka. Ini merupakan skripnya untuk mengecek apakah suatu website memiliki IP address menggunakan IP address atau tidak untuk menyembunyikan domain aslinya. Kemudian abnormal URL ini adalah fitur yang mengecek apakah suatu website memiliki identitas yang jelas atau tidak. Fitur ini mengekstrak data dari database Whois. Ini untuk scriptnya juga. Kemudian Google Index. Fitur Google Index merupakan fitur yang memiliki kemampuan untuk mengecek apakah URL sudah terindeks di Google Search atau tidak. Kemudian untuk selanjutnya, count. Situs website count merupakan situs web phishing atau malware umumnya menggunakan lebih dari 2 subdomain di URL. Setiap domain dipisahkan oleh titik. Jika ada URL yang berisi lebih dari 3 titik, maka itu meningkatkan kemungkinan situs berbahaya. Jadi ini menghitung berapa titik yang ada di suatu URL. Ini dengan scriptnya di sini, dan ini merupakan tabel yang berguna untuk menyimpulkan berapa dari use of IP tadi, berapa website yang terdeteksi menggunakan use of IP, abnormal URL, Google Index, dan juga count. 5 data ini merupakan contoh dari dataset yang di atas tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang tipenya juga sudah terdefinisi masing-masing. Ini website phishing, ini website benign, dan ini yang terakhir website defacement. Untuk selanjutnya ada fitur count triple W. Ini merupakan fitur yang menghitung. Fitur ini membantu dalam mendeteksi situs web. Apakah situs web tersebut memiliki triple W di URL-nya ataupun apakah ada lebih dari satu triple W di URL-nya. Karena umumnya sebagian besar karena biasanya sebagian besar situs web yang aman memiliki hanya satu triple W di URL-nya. Untuk selanjutnya, count HTTP. Ini juga sebagian besar waktu phishing atau situs web jahat memiliki lebih dari satu HTTP di URL-nya, sedangkan situs aman hanya memiliki satu HTTP di URL-nya. Ini juga merupakan scriptnya untuk mengecek apakah terdapat berbagai HTTP di suatu URL. Dan ini kumpulan tabel-tabel dari beberapa fitur tersebut. Jadi seperti sama kayak tadi, ada 5 contoh website, ada 5 contoh URL yang diambil dari dataset di awal tadi. Untuk type-nya sudah terdefinisi masing-masing juga. Untuk ini juga semua udah terindeks dengan berapih ya, kayak countnya berapa. Ada berapa website yang misalkan kayak countnya, misalkan kayak di website ini terhitung berapa countnya, count dotnya itu udah terhitung berapa. Ini juga count W-nya udah terhitung berapa. Ini di satu URL ada satu udah kehitung satu gitu. Count ad-nya juga, untuk count HTTP-nya tadi. Atau selanjutnya udah sih, itu merupakan contoh-contoh fitur yang ada pada malicious URL detection ini. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, aku Zakiro Zaan Muslawasata dengan NRP akhir 066. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang EDE atau Exploratory Data Analysis. Di dalam step ini, kita akan mengecek pendistribusian dari perbedaan fitur untuk semua kelas URL. Untuk kelas-kelas URL-nya itu, yaitu yang pertama di sini ada distribution of IP. Nah, untuk codingnya sendiri ini di sini. Terus yang kedua ada distribution of abnormal URL. Untuk codingnya sendiri di sini bisa kita lihat dari distribusi ini, yaitu fitur use IP address hanya malware URL yang punya IP address. Lalu untuk dalam kasus abnormal URL, defacement URL mempunyai distribusi yang tertinggi. Terus lalu dilanjut dengan yang ketiga, distribution of Google Index. Untuk codingannya sendiri ini dan hasil outputnya seperti ini. Dan juga yang keempat ada distribution of short URL. Untuk codingannya sendiri seperti ini dan outputnya seperti ini. Lalu yang kelima ada distribution of suspicious URL. Codingannya seperti ini dan outputnya seperti ini. Dari distribusi suspicious URL ini sudah sangat jelas benih URL atau URL yang aman itu memiliki distribusi tertinggi ketika phishing URL menjadi yang tertinggi kedua dalam pendistribusian. Terus yang keenam itu ada distribution of count of dot dengan codingan seperti berikut dan outputnya sebagai berikut. Lalu yang ketujuh ada distribution of count www. Untuk codingannya seperti berikut dan outputnya sebagai berikut. Lalu yang kedelapan ada distribution of count at dengan codingannya sebagai berikut dan output sebagai berikut. Dan juga ada yang ke-9 distribution of count dir dengan codingan sebagai berikut dan output sebagai berikut. Yang ke-10 distribution of hostname length dengan codingan sebagai berikut dan output sebagai berikut. Yang ke-11 ada distribution of first directory length dengan codingan sebagai berikut dan output sebagai berikut. Untuk yang ke-12 ada distribution of top level domain length dengan codingan sebagai berikut dan output sebagai berikut. Karena URL yang mencurigakan terdiri dari kata kunci yang terkait dengan transaksi dan pembayaran, dan umumnya URL yang terkait dengan perbankan atau pembayaran yang asli terdiri dari kata kunci tersebut. Itulah sebabnya URL bening atau URL aman itu memiliki distribusi yang tertinggi. Nah, sesuai dengan distribusi short URL yang nomor 4 ini, kita dapat mengamati bahwa URL aman itu tuh memiliki URL pendek tertinggi, seperti yang kita tahu pada umumnya. Kita memakai pemendekan URL atau shorter link untuk memudahkan bagi URL yang panjang. Nah, lalu kita ke bagian berikutnya, yaitu target encoding. Di mana setelah itu langkah terpenting adalah memberi label dan mengkodekan variabel target tipe sehingga dapat dikonversikan ke dalam kategori numerik 0, 1, 2, dan 3 karena algoritma pembelajaran mesin hanya memahami variabel target numerik. Nah, jadi sebagai berikut codingannya dan outputnya. Lalu kita ke step berikutnya, yaitu creation of future and target. Jadi pada langkah selanjutnya ini itu kita telah membuat variabel prediktor dan target. Di sini variabel prediktor adalah variabel independen, yaitu fitur URL dan jenis variabel target. Nah, untuk codingannya sendiri seperti ini. Dan ini untuk outputnya seperti ini. Lalu yang berikutnya atau yang bagian yang terakhir itu langkah terakhir ada training dan test bed. Nah, di langkah ini itu adalah membagi dataset menjadi train dan test set. Ketika telah membagi dataset menjadi rasio 80/20,
yaitu 80% dari kita gunakan untuk melatih model pembelajaran Zin dan 20% saya digunakan untuk menguji model. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki dataset yang tidak seimbang. Alasannya adalah sekitar 66% data memiliki URL yang aman, 5% malware, 14% phishing, dan 15% URL deface. Jadi setelah dataset dipecah karena secara acak menjadi trend dan tes, mungkin saja terjadi gangguan distribusi kategori yang berbeda yang akan sangat mempengaruhi kinerja model machine learning. Sehingga untuk mempertahankan proporsi yang sama dari target variabel, stratifikasi diperlukan. Parameter stratifikasi ini membuat pemisahan sehingga proporsi nilai dalam sampel yang dihasilkan akan sama dengan proporsi nilai yang diberikan pada parameter stratifikasi. Oke. Lalu lanjut ke langkah berikutnya yang akan disampaikan teman saya, yaitu model building. Mungkin itu saja dari penyampaian langkah saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Yasa Faisal dengan NRP terakhir 036. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian yang gak kalah pentingnya, yaitu model building. Yang di sini kita akan mempresentasikan dalam bentuk simulasi. Nah, di sini kami memilih random forest classifier karena setelah dibandingkan dengan model building lain seperti SGBoost dan LakeBGM, random forest ini memiliki akurasi yang lebih baik. Nah, dan akurasinya akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, lalu di coding yang ini kami mencari klasifikasi report yang menampilkan precision, recall, dan lain-lainnya ini. Dan bisa dilihat di sini di yang kolom recall ini itu di B9 berhasil melakukan 99%, 98%, dan defacement 99%, dan phishing 94%, dan malware-nya 86%. Dan overall akurasinya yaitu sangat besar, seperti yaitu di sini 96%, 96,6%. Nah, lalu di confusion matrix ini jadi ini codingannya, dan lalu ini confusion matrixnya. Nah, di sini kita bisa lihat 84.333 yang benar memprediksi yang B9, lalu di sini 19.147 yang benar di defacement, dan di sini phishing yaitu benar 6.143, dan di malware 16.224 yang benar. Nah, lalu lanjut di codingan ini kami memplotting fitur yang paling berkontribusi, yaitu di sini bisa dilihat terdapat ya 5 top yang paling berkontribusi, yaitu seperti yang hostname length, count directory, count www, dan first directory length, dan yang terakhir URL length. Nah, lalu yang terakhir yaitu di model prediction ini di mana kita melakukan demo mengecek linknya yang menggunakan yang tadi, yaitu model random forest, yaitu di sini kami memasukkan fungsi-fungsinya tadi, fitur-fiturnya tadi, itu banyak, tadi ada sekitar 22 fitur. Lalu di sini kita memasukkan statement dan ininya. Nah, lalu di sini bagian demonya, yaitu kita memasukkan link yang akan dicek ke array URLs ini dan akan di looping dan di print satu-satu. Nah, di sini bisa dilihat setelah di run akan mengeluarkan output malware dan save. Yang dimana artinya di Titanium Corporate ini adalah link yang malware, dan di Wikipedia ini tentunya itu adalah link yang B9 atau save. Ya, kurang lebih begitu demonstrasinya.
Lalu izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kami melakukan demonstrasi machine learning yang mendeteksi malicious URL yang bisa mendeteksi link yang benign, malware, lalu defacement dan lain-lain, dan phishing tentunya. Lalu kami juga berhasil membuat 22 fitur dan melatih machine learning model kami, yaitu Random Forest, yang setelah tadi membandingkan ketiga performance-nya, yaitu ada SGBoost dan LikeGBM, yaitu ditemukan kalau Random Forest memiliki performa yang terbaik dengan akuransi yang tertinggi, yaitu 96,6%. Lalu saat plotting fitur ke Random Forest, kami menemukan top 5 fitur yang mendeteksi link phishing, yaitu ada hostname length, count directory, count www, first directory length, dan URL length. Lalu yang terakhir, kita juga berhasil membuat fungsi prediksi yang mengklasifikasikan suatu URL, yaitu menggunakan model Random Forest. Ya, kurang lebih begitu demonstrasi dan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.